Makanya kemudian banyak orang yang sekarang ini sudah makin makin suarakan adanya markup gitu. Markup dari, seluruh biaya-biaya itu. Karena itu memang seruan untuk segera dilakukan audit investigasi terhadap proyek itu mutlak harus dilakukan. Sebab tanpa itu, ini semua mereka pencoleng-pencoleng, perampok-perampok, koruptor-koruptor itu akan terus merasa tenang. Eee, Kenapa ini harus dilakukan? Karena tidak boleh ada penjahat itu dia tidak mendapatkan hukuman. Jadi prinsipnya itu siapa yang melakukan dia harus bertanggung jawab, kalau dia melakukan kesalahan dia harus dihukum, kan begitu prinsipnya. So, kalau tidak ini akan menjadi presiden di kelak kemudian hari akan melakukan serupa dengan alasan bahwa ini adalah policy yang tidak bisa dipersalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas beban utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belakangan ini seperti diperkirakan oleh banyak kalangan beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini menjadi beban berat bagi yang menanggung hutang. Iya. Ini kan sudah banyak yang mengingatkan sebelumnya. Iya. Bahkan seorang pakar ketika diundang oleh Jokowi itu sudah mengingatkan. Iya. Ketika ditanya ini atas ide siapa? Disebut dari ide presiden sendiri waktu itu yaitu Jokowi ya. Menurut Ustadz, kenapa kebijakan seperti ini saat itu sepertinya tidak bisa dicegah begitu? Bahkan udah banyak pihak yang mengatakan ini proyek rugi. Iya, ya memang betul, karena siapa yang bisa mencegah ketika presiden sudah mengatakan harus. Bahkan sekelas menteri saja waktu itu juga tidak bisa mencegah, apalagi pengamat intelektual atau rakyat biasa gitu. Ini menunjukkan bahwa kewenangan ketika digunakan secara semena-mena, secara serampangan, itu dampak buruknya itu bukan hanya terkena kepada 1-2 orang, tapi banyak orang, dan itu dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena dengan utang yang begitu besarnya, itu tak terbayang oleh kita bagaimana cara melunasinya gitu. Dan pasti kemudian akan membebani siapa ya, tergantung dia utang itu akan ditumpukkan kepada siapa. Kalau ditumpukkan kepada APBN ya pasti membebani APBN. Kalau itu ditumpukkan kepada sekarang ada yang disebut dengan Danantara ya pasti akan Danantara. Bunga tahunannya itu sekitar 2 triliun. Sementara pemasukan ya, itu bukan keuntungan, pemasukan itu hanya 1,5 triliun. Jadi andai seluruh pemasukan itu digunakan untuk membayar bunga saja, belum cicilan, itu masih tekor 500 miliar. Dan itu tidak mungkin kan, karena pasti harus ada perawatan untuk gaji, untuk segala macam gitu. Jadi keuntungan nggak tahu berapa. Karena itu memang tak terbayangkan bagaimana cara membayarnya kalau semata-mata itu didasarkan kepada perolehan dari tiket penumpang gitu. Dari data yang kita dapat ya, di sana disebutkan total investasi proyek itu mencapai 7,27 miliar dolar Amerika, artinya sekitar 120,38 triliun ya. Sekitar 75% dibiayai pinjaman dari Cina, Bank Cina. Dengan bunga 2% per tahun dan tenor 40 tahun. Bunga ini jauh lebih tinggi dari tawaran Jepang yang hanya 0,1% per tahun. Ini kan sejak awal tuh banyak pihak yang mempertanyakan, kenapa tawaran Jepang itu sebenarnya lebih
lebih rendah Ya. bunganya. Lepas dari kita tentu tidak setuju dengan bunga Ya. ini. Tapi kenapa yang diambil tuh Cina? Ya, itu juga pertanyaan besar. Bukan hanya soal bunga, tapi juga soal biaya yang jauh lebih murah. Kalau tidak salah ingat, Jepang pada waktu itu bukan lebih murah, memang lebih mahal Jepang. Pada waktu itu kalau salah dia minta 82. Tapi itu sampai Manggarai gitu. Sementara Cina itu hanya sekitar 60-an, 60 atau 70 gitu. Nah, dengan dasar itu lalu memilih Cina. Tapi itu hanya sampai ya seperti kita lihat. Jadi kalau disebut Jakarta Bandung itu ternyata kan Jakarta itu Halim, Bandung itu Padalarang dan Tegaluar. Jadi itu masih memerlukan effort untuk sampai ke Bandung. Nah, jadi itu pertanyaan. Nah, kenapa tidak memilih Jepang? Padahal Jepang itu jauh lebih expert daripada Cina pada waktu itu, dan memang lebih mahal, tapi sampai ke Manggarai. Andai sampai ke Manggarai sebenarnya integrasi moda transportasi itu bisa diwujudkan. Kalau sekarang ini menjadi satu pekerjaan sendiri kan untuk sampai ke stasiun Padalarang. Tapi faktanya juga bukan 62, bahkan tadi disebutkan sampai 120 triliun. Jadi berapa? Hampir 2 kali lipat gitu. Makanya kemudian banyak orang yang sekarang ini sudah makin disuarakan adanya markup gitu. Markup dari seluruh biaya-biaya itu. Karena itu memang seruan untuk segera dilakukan audit investigasi terhadap proyek itu mutlak harus dilakukan. Sebab tanpa itu ini semua mereka pencoleng-pencoleng, perampok-perampok, koruptor itu akan terus merasa tenang. Kenapa ini harus dilakukan? Karena tidak boleh ada penjahat itu yang dia tidak mendapatkan hukuman. Jadi prinsipnya itu siapa yang melakukan dia harus bertanggung jawab. Kalau dia melakukan kesalahan dia harus dihukum, kan begitu prinsipnya. So, kalau tidak ini akan menjadi presiden di kelak kemudian hari akan melakukan serupa dengan alasan bahwa ini adalah policy yang tidak bisa dipersalahkan gitu. Ya, awal proyek ini memang dirancang kerjasama bisnis to bisnis antara Indonesia dan Cina. Dalam pelaksanaannya terus justru mengandalkan dana APBN ya, karena biaya melonjak dan pendanaan BUMN ternyata tidak cukup ya. Menurut Ustaz Ismail, kenapa hal-hal seperti ini yang mengherankan kita saat itu tidak bisa dicegah begitu? Bahkan pakar-pakar atau partai-partai yang ada itu sepertinya diam melihat kebijakan-kebijakan seperti ini. Karena memang presiden menggunakan seluruh kekuatannya, kewenangannya untuk memaksakan proyek ini. Dan pada waktu kita semua tahu siapa saja yang menentang pasti akan celaka. Dan kita sudah lihat kan bahwa pengusutan perkara atau tindakan hukum itu tidak didasarkan kepada prinsip keadilan tapi prinsip kekuasaan. Artinya jika Anda masih bersama kami aman, tapi begitu Anda sudah berada di seberang kami ya Anda akan diperkarakan. Jadi hukum itu menjadi alat kekuasaan dan disitulah maka orang memilih bersikap nurut gitu atau mencari jalan aman dengan apa? Dengan membiarkan semua yang dia maui. Jadi ini adalah sebuah tragedi. Bagaimana kekuasaan dilakukan atau digunakan secara semena-mena, lalu dia menggunakan seluruh kekuatan kewenangannya itu untuk memaksakan kehendaknya, mengancam dan akhirnya orang diam. Nah gitu, diam. Ketika orang diam, maka dia meluncur seperti tanpa hambatan gitu. Kalau itu sebuah kemungkaran, maka ini sebenarnya derajat yang paling rendah ketika orang hanya bisa membatin gitu atau menolak dengan hati. Dan saya kira sangat banyak orang yang tidak bersetuju dengan itu karena semuanya tahu, mendengar para pengamat menjelaskan, para ekonom menjelaskan bahwa ini sangat tidak lain dan sebagainya. Bahkan kalau tidak salah Menteri Transportasi ya Yonan Menteri Perhubungan pada waktu Perhubungan udah menolak akhirnya dipecat itu. Dan pada waktu groundbreaking itu dia tidak datang. Jadi yang melakukan hanya Presiden Jokowi saja pada waktu itu. Nah Ustaz Ismail, bagaimana Islam
mencegah hal-hal seperti ini terjadi? Ya, karenanya maka penting untuk kita menilai itu dari 3 aspek sekaligus. Yang pertama itu dari sisi aspek syar'i, ini halal atau tidak gitu. Halal tidak itu penting karena misalnya kalau menggunakan bunga kan tidak boleh gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini benar atau salah gitu. Benar dalam salah itu dalam pengertian bahwa memang apakah memang diperlukan gitu. Dan kalau diperlukan apakah memang begitu caranya gitu. Itu kan benar salah. Apakah mendesak atau tidak? Ya, mendesak dan sebagainya. Itu kan penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak gitu. Itu kan harus dikaji. Itu yang kemudian jatuhnya kepada benar salah itu. Nah, ini yang penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah ini soal skala prioritas gitu. Skala prioritas itu dalam arti bahwa apakah betul memang negara ini sangat memerlukan hal itu. Di tengah ada banyak sekolah yang rusak, ada anak yang harus nyebrang sungai untuk mencapai sekolah, ada yang stunting dan sebagainya itu. Itu kan kasat mata. Sementara proyek semacam ini itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Siapa yang bisa membayar untuk 300.000 ke Bandung gitu. Walaupun lebih cepat ya. Lebih cepat, tapi apa urusannya harus cepat-cepat kan gitu. Karena ada banyak moda yang sekarang ini dengan tol yang bahkan ada 1, 2, 3. Ada 3 atau bahkan mungkin 4 nantinya. Itu ya kan ada tolnya aja 2. Kemudian ada kereta, kemudian ada lagi jalur yang lain, arteri. Itu ada 3 itu masih mungkin gitu. Artinya ini sebenarnya kan tidak terlalu mendesak. Karena itu memang pantas dipertanyakan apa motif dibalik ini semua. Apalagi jika betul ada markup gitu. Ini harus diusut betul dan harus ditangkap itu yang bertanggung jawab dan yang korupsi agar kemudian ini tidak terulang lagi kekonyolan dan kebodohan semacam ini. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang beban akibat proyek kereta api cepat. Disitulah kemungkaran itu sejak awal itu harus dicegah. Ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka yang mendapatkan dampaknya, kalau itu kebijakan publik, bukan hanya individu, tapi masyarakat yang mendapatkan bebannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.